البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah sampai di bab yang terakhir di kitab Usyam, bab i'tikaf, bab tentang i'tikaf dan wa qiyam Ramadan dan salat di malam bulan Ramadan. Disebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa Nabi SAW apabila masuk 10 hari yang terakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya untuk melakukan ibadah amal soleh di 10 hari yang terakhir. Kemudian kita meneruskan hadis nomor 686. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini disebutkan oleh Imam Baihaqi, faqad rawahu Sufyan Ats-Tsauri an Hisham bin Urwah an Urwah. Yang disebutkan di sini bahwa itu adalah dhaif. Di sini dhaif, yang benar adalah mauquf. Ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan bahwa Masjid Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan Abu Bakar As-Susi, yakni gurunya Imam Daruqutni, itu menyampaikan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tidak menyampaikan bahwa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak merofakkannya. Yang demikian. Berkata Imam Baihaqi, ya, kesimpulannya bahwa Abdullah bin Muhammad bin Nasr Al-Ramli, ya, menyendiri dia. Dan ini adalah yang benar. Ya, dan bahwa itu adalah mauquf, demikian. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Abdul Hadi. Ini kesimpulannya adalah apa? Bahwa dia ini adalah, hadis ini adalah mauquf. Ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, yang benar ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang mungkin dari ijtihad beliau. Laisa 'alal mu'takif siyam illa ayj'alahu 'ala nafsi. Tidak ada untuk orang yang i'tikaf itu puasa kecuali untuk menjadikan bagi dirinya. Maksudnya adalah wala i'tikaf illa bisawm. Maksudnya di sini kalimatnya adalah tidak ada i'tikaf kecuali dia berpuasa. Jadi syaratnya orang i'tikaf itu dia berpuasa. Rawi Daruqutni, semua Imam Daruqutni wal Hakim, demikian juga Hakim, wa rajih waqfuhu aidan. Yang benar adalah mauquf juga. Demikian. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa syaratnya untuk i'tikaf itu berpuasa. Ini menurut hadis ini. Nanti akan kita bicarakan. Pada pertemuan terakhir sudah disebutkan tentang definisi i'tikaf. Kemudian disebutkan di sini ada beberapa permasalahan, banyak. Hal yulzimu itmamul i'tikaf idza syara'a fihi am lahul khuruj idza syaa? Apakah wajib orang kalau sudah berniat i'tikaf itu kemudian harus meneruskan? Ya, ataukah boleh dia untuk keluar? Aku niat untuk i'tikaf 10 hari umpamanya. Terus ada suatu, keluar sajalah hari yang ke-3 umpamanya. Apakah boleh? Kesimpulannya adalah boleh, tidak wajib harus kemudian i'tikaf, kan begitu. Kecuali kalau nazar, ini kecomek. Kalau ingin saja boleh keluar kapanpun yang diinginkan, kan itu tidak wajib. Dalilnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam arada ayat takif, Nabi ingin i'tikaf ya di bulan Ramadan. Fa amara bi khibahi, kemudian beliau pun membuat kemah. Dipasanglah kemah. Kemudian Aisyah minta izin, diizinkan juga membuat. Kemudian istri yang lain, Hafsah juga, Zainab juga, ya, semuanya membuat apa? Kemah-kemah untuk i'tikaf di Masjid Nabawi. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr nadara. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat subuh melihat faidal akhbiyah, tiba-tiba di situ banyak kemah. Ya, beliau membuat kemah, ternyata istrinya juga membuat kemah. Di situ juga, Allah Ustaz. Ini termasuk sunnah juga membuat kemah untuk i'tikaf.
Maka Nabi mengatakan albir turidna, apakah kebaikan kalian inginkan? Di wala alam ya mungkin malah banyak kemah di dalam masjid untuk keluarga kan itu. Wala alam. Ya, kemudian dibongkarlah kemah-kemah itu dan beliau meninggalkan i'tikaf. Wa taraka i'tikaf fi syahr Ramadan, tsumma i'takafa asyar awal min Syawal. Kemudian beliau mengganti di 10 yang pertama di bulan Syawal. Di sini menunjukkan apa? Boleh keluar. Kapan ingin keluar? Keluar. Kapan membatalkan i'tikafnya? Membatalkan. Demikian. Adapun Nabi Qadha ini kan Nabi mengganti di Syawal itu kan tatawuk saja kan demikian, bukan sesuatu yang wajib. Apakah disyaratkan untuk i'tikaf itu berpuasa? Tadi hadis disebutkan kan, tapi hadisnya kan tadi dhaif. Ucapan saja kan, ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kesimpulannya adalah tidak wajib untuk berpuasa. Demikian, kecuali kalau dia mewajibkan untuk nadar. Di antara dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anak Umar sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nadartu fil jahiliyah, aku dulu nadar di zaman jahiliyah. Untuk aku i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. 1 malam. Aku bernadar untuk i'tikaf di Masjidil Haram 1 malam. Faqala aufi bi nadrik. Nabi mengatakan ufi, bayarlah nadarmu. Ya, i'tikaf namanya i'tikaf di malam hari kan tidak berpuasa. Wallahu alam demikian. Jadi tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kalau umpamanya i'tikafnya di bulan Syawal umpamanya kan tidak mesti harus apa? Berpuasa. Seperti tadi Nabi i'tikaf di bulan Syawal itu kan beliau wallahu alam tidak disebutkan beliau berpuasa. Kemudian apakah disyaratkan i'tikaf itu di masjid? Kesimpulannya adalah di masjid yang di situ ada salat berjamaah. Ya, demikian. Dalilnya adalah li'annahu in i'takafa fi masjid la tuqam fil jamaah. Kalau dia i'tikaf di masjid yang tidak ada salat berjamaah, salat 5 waktu maksudnya, bukan salat Jumat ya. Ini salat berjamaah. Maka dia apa? Fa imma ayatruka al jamaah wa yabqa fil masjid. Ya, kalau di situ masjidnya tidak ada salat berjamaah berarti dia kalau ingin salat berjamaah keluar dari masjid itu, kan gitu. Berarti sering banyak keluar. Demikian. Sehingga apa? Ini bukan tujuan i'tikaf. I'tikaf itu kan diam di suatu masjid. Sehingga kalau ada sholat berjamaah tinggal dia sholat di situ. Adapun sholat Jumat kalau itu bukan sholat jamek kan mungkin sekali dalam 10 hari itu sekitar itu. Demikian mereka menyebutkan demikian. Kemudian berikutnya demikian dalilnya wa antum aqifuna fil masajid. Kalian i'tikaf di masjid-masjid. Ini tadi bagi laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Disebutkan tidak sah kecuali di masjid. Karena hadis ini ayatnya wa antum aqifuna fil masajid dan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Demikian. Kemudian tidak disyaratkan untuk perempuan itu untuk di masjid jami'. Ya, itu dilakukan sholat berjamaah karena dia tidak wajib untuk sholat berjamaah. Berbeda dengan laki-laki tadi. Yang penting itu masjid. Bal yuzyuhu fi kulli masjid. Bahkan di setiap masjid yang ada dia boleh. Kemudian paling sedikit aqallu miqdarul i'tikaf, paling sedikit i'tikaf apa itu? Ya. Sebagian mengatakan 1 malam tadi hadis Umar bin Khattab tadi. Beliau kan ingin untuk i'tikaf. Wallahu alam yang lebih rajih adalah apa? Boleh 1 jam, boleh setengah jam karena di situ tidak ada dalil. Sedangkan tadi perbuatan Umar bin Khattab itu kan beliau tidak menyebutkan batasannya. Nabi tidak menyebutkan batasannya. Ini boleh 1 jam, demikian juga mungkin 2 jam atau mungkin setengah jam demikian. La hadda li aqalihi, tidak ada batasan untuk paling sedikitnya. Pendapat Imam Syafi'i demikian juga yang lainnya. Apakah sah i'tikaf fi rahbatil masjid, di halaman masjid? Boleh. Ya. Karena dia itu adalah masih bagian masjid. Hiya bina'un yakuna amama babil masjid. Bangunan di depan pintu masjid. Ghairu munfasil anhu, tidak terpisah dari masjid. Ya. Annalaha hukmul masjid. Untuk dia itu hukum masjid. Boleh i'tikaf di halaman masjid yang masih bagian masjid. Demikian juga orang yang mutakif hendaknya dia keluar untuk yang perlu seperti
buang air besar, demikian juga buang air kecil. Ya demikian. Makanan, minuman, ya yang dia perlu padanya. Demikian juga mau muntah umpamanya dia keluar untuk muntah. Ini demikian. Sebutkan juga misru ay man ya'takif fi masjid la jum'ah fihi, seperti orang i'tikaf di masjid yang tidak ada salat Jumat, fa yahtaj ila khuruji, kemudian perlu untuk dia keluar untuk melakukan salat Jumat, ini boleh. Ya. Jadi dia umpamanya tidak ada salat Jumat di masjid itu, keluar untuk salat Jumat sekali, kemudian balik lagi. Boleh enggak untuk menyungguh orang sakit, demikian juga menghadiri jenazah, semuanya ada tidak boleh. I'tikaf ya dia berusaha untuk di tempat itu. Bagaimana kalau mensyaratkan? Ya, mensyaratkan kalau nanti ada jenazah keluar tidak boleh seperti itu, masalah seperti itu. Bagaimana kalau mensyaratkan untuk ketika i'tikaf aku bekerja atau aku membuat ini dan itu dalam masjid? Ya, tidak boleh seperti itu. Kan ini adalah sesuatu yang apa? Yang tidak boleh. Syarat yang tidak boleh seperti itu. Seperti orang i'tikaf kemudian berniat untuk menjual beli, dia berdosa. Ya, orang i'tikaf kemudian dia jual beli, dia berdosa. Tapi tidak berarti batal i'tikafnya karena tidak ada dalil, tapi dia berdosa. Bagaimana kalau ketika i'tikaf mendatangi istrinya menjimai, maka ini rusak. Ya, i'tikafnya dia rusak. Demikian juga ya kalau cuma mendatangi ini mungkin menyentuhnya tidak syahwat dan sebagainya, maka ini boleh. Bagaimana kalau keluar dari masjid tanpa ada hajat? Ya, sebutkan pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, yubtil i'tikaf. Batal i'tikafnya. Ini dia keluar i'tikaf berniat i'tikaf kemudian dia keluar, tidak ada perlunya, batal i'tikafnya, batal. Kemudian orang yang di i'tikaf kapan dimulai? Sudah kita sebutkan, ya, dimulai ketika dia itu apa? Waktu maghrib itu. Waktu maghrib dia masuk tempat i'tikafnya. Demikian juga kalau sudah selesai umpamanya sudah tanggal 1 Syawal, segera dia keluar. Tidak perlu untuk kemudian dia bermalam, ya bermalam padahal sudah tanggal 1 Syawal. Kemudian sebutkan ya di antara yang tidak boleh untuk dia yakni jual beli, demikian juga bekerja di dalam masjid ketika i'tikaf. Bagaimana menuntut ilmu? Disebutkan itu termasuk yang paling bagus dari ibadah. Tetapi tidak boleh kemudian berpanjang-panjang. Ya. Karena apa? Karena dia i'tikaf, demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 687. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih tentang malam Lailatul Qadar. Ana rijalan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya laki-laki yang banyak dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, uru Lailatul Qadar fil manam, ditampakkan malam Lailatul Qadar di tidurnya, bermimpi. Fisab'il awakhir, di 7 hari yang terakhir bermimpi bahwa itu malam Lailatul Qadar di 7 hari yang terakhir, waktunya di sekitar 7 hari itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ru'yakum qad tawata'at fisab'il awakhir, ditampakkan mimpi kalian telah tawata'at, yakni telah tepat di 7 hari yang terakhir. Ya, di sekitar itu, malam Lailatul Qadar di sekitar waktu itu, 7 hari yang terakhir. Ini diantaranya malam yang diharapkan. Faman kana mutaharriha, barang siapa yang benar-benar mencari malam Lailatul Qadar, falyataharraha, hendaknya dia benar-benar memperhatikannya. Fisab'il awakhir, di 7 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Di sini semuanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya hadis nomor 688. Ya, di sini yang benar juga mauquf, istihadnya seorang sahabat.
Demikian makna. Bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di situ ya terjadi perselisihan. Abu Daud atau Yalisi, beliau mengatakan di sini cuma mauquf. Ya, di sanadnya itu cuma mauquf. Adapun Mu'ad bin Mu'ad mengatakan itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sanadnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua-duanya thiqah. Tapi Imam Daruqutni rahimahullah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hisham di sini di Ilal mengatakan wala yasihu an Syu'bah marfu'an. Tidak benar dari Syu'bah itu marfu' sampai kepada Nabi. Jadi yang benar yaitu mauquf, ucapannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar tadi, ya tidak sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan fi Lailatul Qadar, tentang malam Lailatul Qadar. Lailatul sab'i wa ishrin, yaitu malam 27. Ini ditentukan itu adalah malam 27. Tapi ini ucapan Muawiyah saja tadi. Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud, wa rajih waqfuhu, dan yang benar itu mauquf, ucapan Muawiyah saja. Ijtihad beliau. Wa qad ukhtalifa fi ta'yinha, berkata Ibnu Hajar rahimahullah, terjadi perselisihan tentang penentuannya, kapan Lailatul Qadar itu. Mereka bersungguh-sungguh untuk mengetahui kapan Lailatul Qadar. Berselisih para ulama. Al-arba'ina qaulan, 40 ucapan. Auratuha fi Fathul Bari. Aku sudah sebutkan di buku beliau Fathul Bari. Di sini subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.